Halo kakak, selamat malam. Aku Ming dari Ming Tarot. Ya, siapa lagi kan kakak ordernya di aku. Jadi ingin melihat life purpose hubungan sama Kak Sigit. Jadi aku akan mengambilkan 4 kartu dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan ini kartu keempat. Jadi kira-kira apa sih life purpose kakak dalam hubungan kalian? Di kartu yang pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Gini ya. Di kartu pertama ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam menjalani hubungan ini tuh kakak menikmati. Kakak benar-benar menikmati perhatiannya, hasil dari hubungan-hubungan kalian, perasaan-perasaan deketnya. Kemudian juga rasa bahwa kakak dicintai, tapi di sini kakak masih kayak menutup diri ya. Seakan-akan kakak merasa nggak berhak sebahagia ini, masih ada batasan-batasan terhadap realita yang kakak jalani. Jadi problem utamanya kakak itu di sini nih, bahwa hubungan ini tuh seakan-akan kayak hubungan yang nanggung buat kakak, bukan hubungan yang benar-benar bisa kakak lihat arah masa depannya seperti apa. Pengen dijalani karena udah merasakan senengnya, tapi takut untuk memperjuangkan masa depan karena belum tahu apa yang akan hilang dalam diri kakak ketika berjuang. Jadi seperti gambar di kartu ini ceritanya seorang petani. Dia nanam tanamannya sampai berbuah, besar berbuah, tapi yang bisa diambil cuma satu, yang matang cuma satu, yang 6 masih belum matang. Jadi ini seperti juga cerita kakak, kayak dalam hubungan ini tuh kebahagiaannya banyak, dan harusnya hubungan ini bisa menjadi suatu hubungan yang kakak lihat arah masa depannya seperti apa. Tapi ada Saturnus di sini, kakak membatasi diri dalam hubungan ini. Jadi kayak kakak mengkotakan diri sendiri, kakak ragu-ragu, kakak ngerasa ambigu banget, kakak gak yakin tentang apa yang akan kakak dapatkan dari hubungan ini. Jadi ya di sini life purpose masih menunjukkan kalau kakak itu bingung, tapi rasa cinta kakak di sini semakin tinggi, dan semakin lama rasa cinta kakak bisa lebih tinggi daripada rasa cintanya Kak Sigit tadi. Makin lama makin baper, makin lama makin sayang, dan makin lama makin menjadi dekat. Hanya saja di sini juga terlihat kalau ya masih bingung. Masih bingung dengan kondisi yang ada. Sedangkan dari sisi Kak Sigit ya, kita punya Ten of Swords. Dia sangat takut sekali untuk kehilangan hubungan ini, tapi ada kemungkinan bahwa kedepannya dia bisa mematikan hubungan ini sendiri. Karena apa? Ya banyak problem dalam hubungan yang berurusan dengan agama ya. Karena itu nanti hubungannya sama orang tua dan segala macam. Jadi di sini mungkin dalam hubungan ini Kak Sigitnya sendiri nantinya akan menyerah dan kakak yang akan lebih bertahan. Banyak hal yang akan bikin dia menyerah nih. Dilihat kematiannya tidak karena 1 pedang, tapi karena 10 pedang. Jadi banyak serangan-serangan yang mungkin nyerang mental dia, yang membuat dia jadi mengkhianati perasaannya sendiri bahwa dia sayang banget sama kakak. Namun di akhir kita punya Four of Pentacles, di mana ini ditunjukkan bahwa walaupun dia sempat menyerah kayak gini, ujung-ujungnya hubungan kalian akan seperti bukan semakin dekat ya, semakin mengkotak. Jadi kalian itu seperti semakin saling melindungi, tapi itu mengakibatkan kalian jadi jauh dengan orang-orang di sekitar kalian, entah itu keluarga, teman atau apa. Intinya kayak jadi mengecil gitu, dunianya mengecil karena ya udah mau berdua aja gitu, nggak pengen
diganggu orang, nggak pengen jadi berakhir lagi karena mungkin perasaan-perasaan yang berlebih. Terus akhirnya kalian banyak bikin aturan, banyak saling menjaga, tapi kadang-kadang jadi terlalu over posesif, over protektif, atau hal-hal semacam itu ya. Kemudian apa yang harus kakak tahu tentang Four of Pentacles, tentang kartu keempat? Apa yang harus kakak tahu? Kita akan buka 3 kartu. Dalam hubungan ini memang yang akan jadi problem utama keluarga, Ten of Pentacles. Tapi ketika keluarga mulai mempermasalahkan, keluarga mulai mungkin minta begini begitu, kalian mesti ngambil keputusan yang cepat. Jadi nggak bisa untuk ditunda lama-lama. Di sini mesti ada yang pindah, beneran. Jadi hubungan kalian bisa bertahan di sini walaupun ada problem dari keluarga, tapi ya mesti ada yang pindah. Dan di sini terlihat juga ada ambisi-ambisi yang ingin membuat hubungan ini menjadi sukses. Jadi dari angka 4, ini kita taruh di sinilah angka 4 ya. Ini kan tidak tiba-tiba menjadi 4. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di kartu ini dimulai dari angka 10, diakhiri dengan angka 1. Jadi itu artinya bahwa kalian mesti harus banyak-banyak mengalah agar perpindahan ini tidak menimbulkan suatu konflik yang besar. Terus apa yang harus kakak lakukan? Oke. Two of Swords, Pack of Pentacles, Ace of Cup. Tutup mata dan dengarkan hati. Tutup mata dan dengarkan hati. Memang mungkin terasa kayak bimbang. Terasa kayak ada pilihan-pilihan yang sulit. Cuman cinta, ini dua-duanya kartu tentang jatuh cinta nih. Cinta itu bukan suatu hal yang bisa menjadi suatu kebohongan. Bukan suatu hal yang bisa menjadi suatu hal yang diabaikan begitu saja. Cinta kalian besar banget di sini. Udah keluar page, keluar ace lagi. Jadi yang harus dilakukan adalah sama-sama memilih sisi cinta. Gimana enaknya untuk kalian berdua ini bisa mewujudkan cinta kalian itu. Jadi mungkin kalau dalam hubungan kalian ini yang aku lihat adalah life purpose-nya untuk saling menjaga, untuk saling bertahan, dan untuk saling memilih cinta. Perjalanannya memang akan berat karena mungkin ya problem di keluarga, perpindahan agama dan segala macam, cuman keinginannya itu kuat. Nanti akan ada fase-fase di mana kakak merasa dia itu effortless, lama-lama kok jadi lemas, dan di situ kakak yang akan lebih mencurahkan perasaan kakak, sehingga itu membuat ya hubungan kalian akan kembali lagi. Cuman memang di sini tuh kakak punya mental blocking nih. Takut hubungan berakhir lagi, takut tidak terjadi sesuai yang kakak mau, dan lain sebagainya. Dari kartu 7 ke 4 sebenarnya ini kan kartu yang angkanya nurun ya. Nah, ini dari 7 ke 4 ini kartu yang angkanya menurun, sehingga kebebasan kalian mungkin juga akan menurun. Pilihan-pilihan yang bisa kalian ambil semakin lama akan semakin sedikit. Maka dari itu di sini kita punya Eight of Wands. Jangan terlalu lama mengambil keputusan ketika kalian sudah memutuskan suatu hal yang ingin kalian sukseskan. Walaupun bertemu dengan jalan buntu, tapi kalau kalian bisa saling mencintai, kalian bisa saling memilih, ya maka hubungan kalian akan menjadi hubungan yang indah, akan menjadi hubungan yang sukses, akan membawa kebahagiaan. Jadi memang kalian ini terkoneksi dan memiliki life purpose untuk mewujudkan cinta kalian. Tinggal kira-kira kalian mampu enggak untuk bertahan, mampu enggak buat saling memilih. Kalian dipertemukan memang karena ada koneksi cintanya. Tinggal
itu tadi, bagaimana kalian saling memprioritaskan. Ya mungkin yang dilawan keluarga, mungkin yang dilawan kebimbangan, rasa putus asa, ada rasa terjerat, terkungkung, gak bisa gerak di sini, ada rasa ragu-ragu, tapi juga perasaan cintanya besar gitu loh Kak. Jadi sekian dari Ming Tarot. Jadi memang kalian takdir takdir cintanya atau benang merahnya itu kuat sekali. Tinggal bagaimana nanti kalian saling kompromi satu sama lain, dan aku doain semoga hubungan ini akan baik-baik aja, walaupun memang di sini ada fase-fase yang terlihat akan menyerah dan bimbang. Semoga bacaan ini bisa ngebantu kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.